Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratrika Sulfiani dengan NIM 23051204347 dari kelas TIC angkatan 2023. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait proyek akhir pada mata kuliah Sains Komputasi, yang mana di sini saya membawakan terkait analisis penerapan Golden Section Search pada Steel Industry Energy Consumption Dataset. Jadi di sini saya menganalisis dataset mengenai konsumsi energi di industri baja menggunakan Golden Section Search. Untuk saat ini isi dari presentasi mencakup 4 bab. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada penjelasan dataset dan juga visualisasi, kemudian manualisasi, dan juga yang terakhir ada hasil analisis dan juga kesimpulan. Tak lupa juga ada daftar pustaka dan juga lampiran. Menuju ke bab pertama, yakni pendahuluan. Di sini ada latar belakang pembelian dataset. Jadi, karena industri baja merupakan sebuah sektor manufaktur yang sangat mendunia, di mana bahkan industri ini menyumbang sekitar 7 hingga 9% dari total emisi karbon yang ada di dunia. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah inovasi ataupun analisis yang digunakan untuk mengantisipasi atau memberikan solusi kepada industri baja ini terkait pengurangan konsumsi energi sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengurangi karbon dan juga melindungi lingkungan. Untuk pertimbangan dari pemilihan dataset ini, yakni yang pertama ada representasi nyata, di mana dataset ini memberikan representasi yang nyata mengenai parameter yang ada di industri baja, entah itu mencakup konsumsi energi, kemudian ada suhu, tekanan, dan juga parameter lainnya. Kemudian kedua adalah potensi optimasi yang memungkinkan analisis guna menemukan hubungan antara sebuah parameter dengan parameter akhir, yakni konsumsi energi. Ketiga, yakni kontribusi dalam penemuan solusi untuk mengurangi konsumsi energi, yang mana akhirnya bisa mendukung keberlanjutan lingkungan. Dan yang terakhir yakni dataset yang berupa data kuantitatif sesuai dengan analisis GSS yang dilakukan. Selanjutnya ada tujuan dari analisis ini, yakni yang pertama ada analisis pola konsumsi energi di industri baja, kemudian ada penggunaan GSS untuk optimalisasi parameter yang mempengaruhi konsumsi energi, dan juga terakhir ada pemberian solusi terkait pengurangan konsumsi energi di industri baja. Untuk manfaatnya ada 3, yakni bagi perusahaan industri baja, di sini dapat mengurangi konsumsi energi dan juga dana operasional. Kemudian bagi lingkungan ini bisa mendukung keberlanjutan adanya lingkungan yang sehat. Dan yang terakhir bagi akademisi ini dapat membantu untuk pembelajaran dalam penerapan yang nyata. Untuk bab 2 yakni ada penjelasan dataset dan juga visualisasi. Jadi dataset ini diambil dari platform Kaggle, di mana dalam dataset ini terdapat berbagai variabel yang saling terkait satu sama lain. Dataset ini dapat diambil oleh berbagai kalangan, baik itu mahasiswa, kalangan umum, masyarakat, dan juga semua orang. Kemudian untuk variabelnya di sini ada beberapa, dari date, yakni tanggal pengamatan, hingga load type, yang mana load type ini adalah jenis beban operasional. Kemudian next ke format dan juga struktur dataset. Jadi untuk format dan struktur datasetnya ini berupa file CSV. Untuk gambaran awalnya yakni seperti ini. Nantinya data ini diolah menjadi sebuah file seperti ini. Di sini sudah terbagi menjadi beberapa kolom. Kemudian data ini nantinya juga diprocessing lagi dan dipilih variabel X dan juga Y-nya. Di sini ada 2 tipe data, yakni yang pertama ada date, ini merupakan time series, dan yang kedua ini berupa integer dan juga kategorial. Untuk variabel yang dipilih untuk analisis ada 2, yakni variabel X
dan juga variabel Y. Untuk variabel Y-nya ini ada usage KWH, ini merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur konsumsi energi listrik dalam satuan kWh. Dan yang kedua yakni lagging current reactive power. Di sini digunakan untuk mengukur daya reaktif yang tertinggal dalam sistem listrik. Untuk variabel X ini sangat berpengaruh dengan variabel Y karena menunjukkan efisiensi dari sistem daya, yang mana ini menunjukkan adanya konsumsi daya reaktif yang signifikan. Untuk data yang digunakan yakni ada 50 data acak yang diambil dari total 35.040 data. Ini adalah contoh dari data yang digunakan. Kemudian untuk visualisasi data, di sini saya menggunakan beberapa visualisasi. Yang pertama ada histogram, ini untuk mengetahui distribusi datanya. Kemudian ada scatter plot, ini untuk mengetahui apakah data tersebut linear atau tidak. Karena seperti yang diketahui, data ini sangat acak, maka data ini bisa dikategorikan sebagai data non-linear. Kemudian ada implementasi metode. Di sini ada visualisasi beberapa metode. Yang pertama ini ada dengan kuadratik, kedua ada dengan kubik, polinom, kemudian ketiga ada Lagrange, dan yang terakhir ada spline. Untuk metode yang saya pakai yakni metode spline. Hal ini karena bisa dilihat jika spline sendiri di sini grafiknya naik turun dan fluktuasinya sangat tidak terbaca, sangat ekstrim. Sementara untuk Lagrange, kubik, dan juga kuadratik ini menunjukkan garis lengkung yang hanya bisa dicari nilai maksimumnya, tidak dengan nilai minimumnya. Oleh karena itu saya menggunakan spline. Dan untuk pertimbangan lainnya dalam menggunakan spline sendiri ada 3, yakni kesesuaian dengan data yang berfluktuasi, di mana terlalu banyak fluktuasi yang ekstrim, makanya menggunakan spline. Kemudian kedua ada menghindari overfitting, karena jika menggunakan spline nantinya titik data akan dilalui satu persatu dan kemungkinan untuk overfitting hanya sedikit. Dan juga yang ketiga yakni karena saya ingin mencari nilai maksimum dan minimum dalam range tertentu, makanya spline ini cocok untuk digunakan. Karena jika menggunakan metode lain nantinya hanya ada satu nilai optimasi yang mencakup nilai maksimum saja. Kemudian menuju bab 3 yakni manualisasi. Yang pertama ada generate fungsi persamaan. Karena menggunakan spline maka ada banyak sekali persamaan. Untuk pertama ini ada 49 persamaan dengan 49 interval juga. Untuk fungsi ini di satu persamaan memiliki satu interval, makanya disebut dengan piecewise function. Setelah berhasil menemukan persamaan, kemudian dihitung RMSE-nya. Karena spline digunakan, makanya nilai RMSE dari persamaan ini 0. Kemudian selanjutnya ada manualisasi GSS. Di sini untuk nilai R-nya 0,618 dan toleransi 0,01. Untuk manualisasi saya menggunakan 3 persamaan. Yang pertama yakni di interval 1. Di interval 1 ini pengacakannya, langkah-langkahnya terdiri dari menghitung konvergensi terlebih dahulu dan persiapan data, kemudian iterasi, di mana di dalam iterasinya ini selalu ada pengecekan konvergensi agar tahu apakah iterasi tersebut telah mencapai konvergen ataupun belum. Iterasi ini berlanjut hingga iterasi ke-9, di mana pada iterasi ke-9 ini nilai konvergensi di mana 2 kali A min B per A plus B sudah kurang dari toleransi. Nah, selanjutnya nanti ditentukan nilai X dan juga F optimal. Untuk X-nya menggunakan rumus A plus B per 2, sementara Fx ini menggunakan persamaan dari interpolasi spline. Untuk nilai maksimumnya sudah ditemukan di 78,175 pada iterasi ke-9. Hal yang sama juga dilakukan pada persamaan kedua.
Di sini saya menggunakan interval ke-9. Untuk nilai maksimumnya ditemukan di iterasi ke-9, sama seperti sebelumnya. Langkahnya juga sama, yakni menentukan X dan juga F optimal. Untuk persamaannya, ini menggunakan persamaan di interval ke-9. Ini nilai maksimumnya sudah ditemukan. Kemudian yang ketiga ini saya mencari nilai minimum menggunakan persamaan di interval ke-47. Nah, di sini langkahnya sama, namun di nilai minimum hanya ada 2 iterasi. Selanjutnya, setelah iterasi berhasil dihentikan di iterasi kedua karena nilai 0,00065 sudah kurang dari 0,001, maka dilanjutkan pencarian nilai X dan juga F optimal. Selanjutnya ada program. Di sini untuk programnya saya buat beberapa. Yang pertama ini program untuk mendapatkan data acak. Nah, saya membuat program ini untuk mendapatkan data acak dari dataset asli, di mana seperti yang diketahui datanya berjumlah 35.040 data, kemudian diambil 50 sampel data dengan menggunakan program ini. Hasilnya yakni berupa file Excel yang terdiri dari variabel X dan juga Y saja. Kemudian untuk program kedua yakni program untuk plotting data. Untuk plotting data ini hasilnya seperti ini, seperti visualisasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga ini ada program untuk visualisasi interpolasi spline. Di sini untuk outputnya ini ada 2, yakni yang pertama persamaan. Ada persamaan yang terdiri dari 49 sebelumnya, berikut dengan intervalnya. Kemudian ada juga plotting interpolasi spline, di mana ada di visualisasi sebelumnya. Kemudian ini adalah contoh outputnya, di mana persamaan spline intervalnya akan ditampilkan secara menyeluruh. Kemudian program selanjutnya adalah program untuk golden section search, dan juga di sini ada perbandingan dengan fungsi fmin_bnd. Nah, untuk definisi fungsi ini bisa digunakan secara modular, di mana fungsi bisa diubah dengan fungsi lainnya sesuai dengan interval yang akan digunakan. Berikut juga dengan interval pencarian, ini harus diubah sesuai dengan interval dari persamaan yang digunakan pada program ini. Jadi di sini ada perbandingan antara nilai penggunaan GSS dengan nilai penggunaan fmin_nd. Nah, di sini untuk outputnya salah satu contohnya yakni seperti ini, di mana di sini ada hasil perbandingan GSS dengan fmin_bnd berikut dengan nilai minimum dari X, nilai minimum X, maksimum X, dan juga nilai dari fungsi, disertakan dengan berapa kali iterasi telah dilakukan. Kemudian ada juga pesan apabila nilai perbandingan antara GSS dan juga fmin_bnd itu memiliki perbedaan. Kemudian next ke bab 4, yakni hasil analisis dan juga kesimpulan. Untuk hasil analisis ini yang pertama ada analisis pada penghitungan persamaan pertama. Di sini yakni menghitung nilai maksimum pada manualisasi interval pertama tadi, didapatkan grafik seperti ini dengan hasil perbandingan seperti ini. Jadi bisa dilihat jika hasil program menunjukkan hasil perbandingan di mana nilai minimum dan maksimum kedua metode memiliki perbedaan hanya sekitar 0,1 saja. Kemudian untuk manualisasi sendiri ini menghasilkan nilai sekitar 78,175, yang mana ini mendekati hasil dari kedua implementasi program.
untuk interpretasi dari analisis ini, yang pertama yakni penghitungan manualisasi dengan GSS. Di sini proses iterasinya dilakukan berdasarkan pembagian interval dengan rasio emas ataupun golden ratio yang menghasilkan nilai sekitar 78,175 untuk nilai maksimum. Untuk implementasi GSS ini hampir sama dengan manualisasi, hanya ada sedikit perbedaan karena mungkin ada perbedaan pembulatan angka. Kemudian yang ketiga yakni ada program implementasi dengan FMIN-BND. Ini nilai yang dihasilkan menunjukkan nilai yang hampir identik dengan fungsi GSS dengan selisih tidak lebih dari 0,1. Untuk yang kedua yakni analisis perhitungan persamaan kedua, yakni menghitung nilai maksimum. Ini hampir sama dengan perhitungan persamaan pertama. Untuk interpretasinya juga bersama, yakni mendapatkan nilai sekitar 85,25 untuk nilai maksimum. Kemudian yang ketiga yakni ada analisis untuk persamaan ketiga, yakni menghitung nilai minimum. Jadi di sini ada perbandingan dari GSS dan juga FMIN-BND, di mana untuk manualisasi didapati nilai 99,6 untuk nilai minimum. Ini tidak jauh beda dengan nilai GSS yakni sekitar 99,6025. Nah, jadi ketiga metode ini memiliki akurasi yang baik sekali dan juga memiliki perbedaan yang tidak lebih dari 0,1. Untuk perbandingan GSS dan juga FMIN-BND, di sini perbedaannya terletak di waktu komputasi dan juga akurasi. Keduanya memiliki akurasi yang baik dalam menentukan nilai minimum dan juga maksimum. Namun ada beberapa perbedaan seperti metode FMIN-BND yang sangat efisien dalam komputasinya. Kemudian untuk GSS ini lebih sederhana namun mudah untuk diaplikasikan ke pembelajaran pada awal-awal. Jadi secara keseluruhan GSS maupun FMIN-BND ini sangat efektif untuk analisis optimasi. Untuk implementasi di dunia nyata, tentunya hal ini sangat berbanding lurus dengan industri baja seperti yang disebutkan sebelumnya. Jadi untuk model ataupun metode GSS ini bisa diimplementasikan ke dalam hubungan antara faktor lagging dan juga penggunaan energi. Penghitungan ini dapat digunakan untuk mencari nilai optimum untuk menekan penggunaan energi ataupun konsumsi energi di industri baja. Namun jika ingin lebih cepat ataupun mendapatkan hasil secara cepat dan mengoptimalkan berbagai variabel, maka bisa digunakan metode FMIN-BND. Dengan demikian, maka relevansi antara metode GSS dan juga FMIN-BND sangat relevan ataupun sangat linear dengan konteks industri baja di dalam penghematan ataupun minimalisir penggunaan energi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan sebelumnya menghasilkan nilai yang sangat mirip, di mana perbedaannya sangat kecil, yakni sekitar 0,1. Kemudian, untuk metode GSS sendiri lebih sederhana dan juga mudah dipahami, tetapi memerlukan waktu komputasi yang sedikit lebih banyak dibandingkan metode yang kedua, yakni FMIN-BND. Jadi untuk metode kedua, FMIN-BND ini lebih efisien dan juga di sini sudah menggunakan algoritma Brand. Kemudian untuk kedua metode ini memiliki efisiensi dan juga kompleksitas yang sangat tinggi dan berimplikasi pada dunia nyata. Dalam hal ini yakni industri baja. Untuk industri baja ini sendiri nantinya bisa mengimplementasikan GSS dan juga FMIN-BND
untuk memodelkan hubungan antara faktor-faktor X yang mempengaruhi konsumsi energi. Untuk perusahaan sendiri ataupun dalam ranah biaya operasional, ini bisa saja menekan penggunaan energi, biaya operasional. Berikut juga bisa mendukung keberlanjutan operasional industri baja yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini saya menambahkan beberapa daftar pustaka, dan yang terakhir ini ada lampiran. Untuk lampiran ini untuk plotting grafik di setiap 5 data, karena kan tadi saya menggunakan range data, yakni untuk interval-intervalnya di situ dibulatkan dalam range 5 data. Jadi di sini ada 10 grafik, dalam tiap grafiknya ini ada plot 5 data. Untuk tadi saya gunakan ini untuk interval pertama, kemudian ini untuk interval yang ke-9 persamaan kedua, dan yang terakhir ada ini untuk interval 47 di persamaan ketiga. Baik, itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.